Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi di udara. Ketemu lagi di udara nih di dunia video lagi, Bapak. Ya, Dengan tim Jati Diri Center Indonesia masih barengan saya Jack dan dengan Pak Sugeng Wiranto. Di video yang ke-22 ini kita akan ngebahas bab kategori jati diri yang ke-74, Pak ya. ya. Kategori jati diri 74, bukan 74, maaf. Pribadi dengan jati diri 74 disebut sebagai pemberi petunjuk yang menikmati. Karena menikmatinya jadi kelihatan tertutup. Pemberi petunjuk yang menikmati kelahiran 74 dengan konstruksi 7 tambah 6. 764 ya. 7 nilai fisik ya. Di mana bibir tampak dominan di wilayah bibir, wilayah mulut. Kemudian dengan nilai lahir 5. Dengan Nilai lahir 6. Nilai lahir 6, maaf. Nilai lahir 6 dengan nilai jiwa 4. Jadi 764. Diberi nama pemberi petunjuk yang menikmati dengan kategori sebagai pribadi umum profesional kelahiran dan ya, umum profesional kelahiran. Bisa dilihat dari nilai fisik tidak kita jelasin lagi ya. Kemudian di nilai lahirnya sesuai dengan nilai lahir dengan nilai lahir 6 menunjukkan loyalitas tinggi, kesiapan ya, senantiasa siap dan ready ya. Jadi kalau pribadi yang mempunyai nilai jiwa 6 ini cenderung memang rajin, Pak ya. Nilai lahir 6. Dengan nilai lahir 6 ini rajin, kemudian setia, loyal ya, cenderung penurut ya untuk pribadi dengan nilai lahir 6. Kemudian mempunyai nilai jiwa 4. Nah, ini yang harus banyak kita berikan motivasi juga untuk terbuka. Jadi pribadi 74 ini diberikan rujukan ekspresi 14. 1 berarti banyak memberi, banyak berbagi. Konteksnya memakmurkan ya. Diberi rujukan untuk memakmurkan orang lain, memakmurkan sekitarnya. Karena dengan memakmurkan sekitarnya maka kemakmuran juga akan datang pada pribadi kelahiran 7 ini dengan fisik 7. Kemudian dengan nilai jiwa 4 ya, tertutup. Ya, pribadi ini cenderung tertutup, punya dunia sendiri gitu, sehingga memang dirujuk untuk membuka diri. Tapi itu pun dalam ranah yang sifatnya kependaan, bukan buka-bukaan curhat bab masalah keluarganya, masalah tetangganya. Ini sangat distorsi sekali. Yang perlu dibuka adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan kebendaan yang ada dalam dirinya. Finansial boleh, pekerjaan boleh gitu ya. Nah, disitulah jalan-jalan keluar mungkin nanti akan keluar dengan membuka diri, dengan bersosialisasi dengan masyarakat secara tepat. Kurang lebih gitu ya Pak Sugeng ya, Ya. secara mendasar saja nih, karena memang komitmen kita tidak akan menjelaskan secara detail semua terkait dengan masing-masing jati diri, mengingat waktunya yang agak terbatas. Yang penting 81 kategori kita bisa selesaikan, bisa memberikan rujukan ekspresi, itu yang paling tepat. Kemudian lanjut ke pribadi 75. Nah, pribadi 75 ini dengan konstruksi 775. 7 nilai fisik, 7 nilai lahir 5 nilai jiwa. Mempunyai nilai lahir 7 berarti punya dasar speak ability yang kuat. Ya, kemudian jiwa 5 tampak bersemangat, responsif, kemudian nampak aktif ya, geraknya ya, gesturnya itu betul-betul tampak aktif. Dan memang punya latar belakang talenta berbicara, cara berbicara luar biasa. Tinggal mengasah sedikit sudah luar biasa untuk talenta bicaranya. Untuk pribadi 75 ini dirujuk untuk melakukan ekspresi 1-3. Apa itu 1-3? 1, kembali lagi ya, memakmurkan orang lain ya, dengan cara berbagi dan lain sebagainya secara nyata. Kemudian ekspresi 3. 5 melakukan 3. 5 melakukan 3 itu apa? Semangat yang luar biasa itu harus diatur, ditata. Karena semangat itu ibaratnya api.
dikontrol dengan tepat, dengan suhu yang tepat, dengan waktu yang tepat, sehingga bermanfaat untuk banyak hal. Nah, karena ketika terbawa oleh semangatnya itu menjadi gerusa-gerusu, atraktif, over atraktif ya, itu berbahaya juga dan tidak positif, serta banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk pribadi 75 ini atau siapapun yang punya nilai jiwa 5. Sehingga dirujuk atau diberikan petunjuk ekspresi yaitu melakukan 3, yaitu memprioritaskan prioritas yang tepat untuk melangkah, kemudian eh, atur langkah dengan tepat, step by step, jangan gerusa-gerusu. Ya. Kurang lebih seperti Ada itu. lagi tambahan untuk pribadi 75, Ya, Pak. ketika bekerja atau melaksanakan tugas di bidang-bidang SDM, tolong dirujuk lagi untuk pindah bagian atau apa yang mana menangani sebuah konstruksi kebendaan. Oke. Nah, ranahnya sesuai dengan pribadi profesional, ranahnya adalah ranah kebendaan, ya, ranah infrastruktur, ranah yang terkait dengan bukan hubungan dengan sesama manusia, bukan dengan yang bertumbuh kembang, tetapi kepada hal-hal yang bersifat kebendaan, benda mati. Ya. Kalau ranah SDM itu bukan hanya sisi sumber daya manusia atau terkait dengan hubungan manusia untuk orang intelektual, tetapi juga terkait dengan yang tumbuh kembang. Hewan, binatang, ternak, tanaman, itu hal yang tumbuh kembang, itu adalah ranah yang kita sebut sebagai ranah SDM gitu gampangnya ya. Nah, padahal itu menyangkut juga dengan hal-hal lain yang tumbuh kembang. Itu Bapak. Ya. Ada hal lain lagi mau ditambahkan untuk pribadi 75 ini? Ya, satu hal lagi, ketika menghadapi sesuatu yang bersifat SDM itu serahkan pada ahlinya yang memang SDM gitu. Satu hal yaitu tadi kembali ke bagaimana ketika mereka bekerja pada sesuatu yang sifatnya SDM, ya di sini merujuk untuk tolong minta pindah bagian, ya. Karena suatu hal yang negatif, hal ini perlu diantisipasi. Gitu. Oke, begitu kawan-kawan yang 75 ya. Kita lanjut ke jati diri yang selanjutnya, yaitu jati diri 76. 76 pribadi umum intelektual ya, dengan kelahiran kondisi. Ya, Pak Sugeng ya. Betul. Kelahiran 76 berarti 786. Nah, itu konstruksi rumusannya begitu. Fisik 7, lahir 8, nilai jiwa 6. Merupakan pribadi umum intelektual, kelahiran kondisi yang mempunyai karya atau karya yang indah ya. Tapi kita berikan rujukan agar tetap dalam karya yang sifatnya sumber daya manusia. Bentuk karya yang bersifat terkait dengan sisi-sisi antar manusia, bukan kebendaan. Jangan tereksploitasi dalam konteks kebendaan. Meskipun kalau bikin karya fisik juga pasti indah gitu, karena punya nilai lahir 8. Tetapi memang kita rujuk untuk bergelut atau menggeluti hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Tetapi keterkaitan dengan karya memang luar biasa. Arahkan ke karya yang sifatnya sumber daya manusia. Kemudian dengan rujukan yang kita berikan untuk pribadi 76 ini adalah melaksanakan ekspresi 1, 2. 1 itu apa? Ya karena pribadi 76 ini termasuk pengabdi yang loyal. Termasuk kategori kalau misalnya dia seorang pegawai loyal ya, terus kemudian memang betul-betul rajin ya, bisa diandalkan, siap siaga gitu. Tapi kita rujuk untuk justru membuka usaha sendiri dalam konteks sumber daya manusia. Ya, konteks dalam, kalaupun misalnya perusahaan kebendaan nggak ada masalah sebagai pemilik Pak ya. Tetapi misalnya, jadi gini kawan-kawan, biar tidak terjadi blur nih, biar kawan-kawan tidak bingung. Kadang dari kemarin kita sampaikan juga bahwa untuk pribadi intelektual kita, misalnya yang pribadi 6, kita rujuk untuk membuka bisnis dalam konteks sumber daya manusia. Maksudnya begini, bisnis apapun itu ada kaitannya dengan dua hal, dengan kebendaan dan dengan sumber daya manusia. Bisnis apapun ya, usaha apapun. Tapi kalau misalnya pribadi 6, ini memang bagus menjadi pegawai, tetapi Anda tidak akan maju. Hanya gitu-gitu aja lah, maksudnya stepnya. Tapi kalau memang ingin mendapatkan otomatisasi kesuksesan yang sejati, sebaiknya dirujuk untuk membuka usaha sendiri walaupun dari kecil. Nah, yang dimaksud bab sumber daya manusia dengan bab yang keterkaitan dengan kebendaan adalah begini, kawan-kawan.
Ketika Anda menjadi seorang pengusaha, ya, menjadi pemilik usaha, itu konteksnya adalah sumber daya manusia. Ya. Memiliki sebuah perusahaan, itu konteksnya sumber daya manusia atau kebendaan, Pak? Sumber daya manusia. Sumber Karena daya sebagai manajer itu kan otomatis ya, bahwa yang di manajer mengatur kaitannya gerakan-gerakan manusia, sumber daya manusia. Nah, tinggal untuk seandainya itu hal yang sifatnya produk, Anda menunjuk atau menyerahkannya pada bagian yang sifatnya memang kebendaan. Ditunjuk orang-orang profesional. Itulah. Gitu maksudnya. Jadi jangan bingung nanti, oh saya suruh bisnis, tapi bisnisnya terkait sumber daya manusia, sementara saya tidak paham bidang jasa misalnya. Nah, ya kan? Jadi sebuah usaha pasti melibatkan dua unsur, tetapi Anda lebih kepada Anda bosnya lah. Prinsipnya seperti itu. Anda pengelolanya, pengelola usaha tersebut. Anda pemiliknya. Anda tinggal memanage manusia-manusia, memanage pribadi-pribadi, memanage orang-orang yang bekerja untuk Anda atau bekerja sama dengan Anda. Itu maksudnya kalau untuk yang intelektual, Pak. Begitu kawan-kawan. Jadi pribadi 76 adalah pribadi intelektual, kaitannya dengan ranah sumber daya manusia. Bukan berarti tidak boleh bergerak di bidang terkait dengan benda, bukan. Tetapi Anda fokus mengatur sumber daya manusianya, memanage sumber daya manusianya. Mendelegasikan pada. Nah, kalau untuk hal yang kebendaan, produk dan sejenisnya delegasikan pada orang-orang profesional. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Luar Jadi biasa. jangan ada yang megang, Pak ya. Luar jangan biasa. ada yang megang bendanya gitu. Nanti manage lah orang-orangnya. Luar biasa. Kawan-kawan, kita lanjut lagi ke pribadi selanjutnya. Tadi barusan 76, sekarang kita ke pribadi 77. Nah, ini menarik juga nih. Tadi kan 75, 76, sekarang 77. Kalau tadi kita dari 71, 72, 73, 74, 75, 76, kita masih bicara tentang pribadi umum. Ya, pribadi umum. Baik intelektual ya, 71, 72, dan 76 pribadi intelektual. Kemudian tadi pribadi 73, 74, 75 itu adalah pribadi profesional. Umum profesional. Nah, sekarang kita sampai di pribadi 77. Nah, ini kan kembar angkanya kawan-kawan. Kita dari awal sudah sering ketemu angka kembar. Ada 11, ada 22, 33, 44, 55, 66, ini 77. Ingat, setiap ada depan belakang sama berarti pribadi otoritas. Itu ciri-ciri gampangnya. Otoritas ya. Sehingga sekarang kita sampai di pribadi yang ke-77. Pribadi 77 ini adalah pribadi khusus otoritas profesional. Ya. Khusus otoritas dengan basic profesional. Bisa dilihat secara fisik ya dominan lah. Yang jelas di wilayah bibir, mulut, dan sekitarnya dominan. Di situ ciri-cirinya secara fisik. Kemudian untuk nilai lahir jelas 9 pasti. Jadi 11, 22, 33, 44, 55, 66 dengan 77 dan seterusnya. Nanti kita bahas 88 dan 99. Pasti nilai lahirnya adalah 9. Ini menunjukkan nilai lahir fungsi. Nah, di nilai lahir fungsi ini akan bisa kita ada pembahasan tersendiri nanti ya. Setelah selesai kita bahas sampai bahasan 99, kita akan membahas lagi terkait nilai lahir khusus, nilai lahir zat, nilai lahir fungsi, nilai lahir kondisi. Kita akan bahas, ada bahasan khusus di situ. Kalau ini bahasan singkatnya. Pribadi 77 adalah pribadi otoritas profesional dengan speak ability yang luar biasa, ya, kemampuan bicara luar biasa karena fisiknya udah 7, kemudian nilai lahir dengan mempunyai fungsional terkait ekspresi dari 7, kemudian punya nilai jiwa 7. Jadi ya keinginan untuk ngomong, keinginan untuk menyampaikan sudah tinggi. Tetapi harus melakukan, nah ini kita bicara harus ketika melihat dari sudut pandang teori jati diri, Pak ya. Harus berekspresi satu-satu jika ingin otomatisasi sukses. Apa itu satu-satu? 7 melakukan 1, 7 melakukan 1. Fisik melakukan 1, jiwa melakukan 1. Fisik memakmurkan orang lain secara nyata, secara material nyata yang jelas, nyatanya memberi secara nyata, berbagi secara nyata, memakmurkan secara nyata. Kemudian untuk ekspresi jiwanya adalah melayani dengan maksimal. Ya, beda dengan mengabdi. Ada perbedaan nih, ada perbedaan.
pelayanan maksimal sesuai dengan bidang-bidangnya. Ya. Kemudian berbagi secara maksimal, secara lahir pun batin. Kalau yang lahir ya ilmu, Pak ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi yang valid gitu. Karena tujuannya ingin memakmurkan, otomatis informasi yang diberikan informasi yang valid. Sebelum dibagi, dia udah verifikasi dulu, udah jelas, udah benar, bermanfaat, baru dibagi. Kurang lebih seperti itu. 77 lakukan satu-satu itu aja. Oke, kawan-kawan yang punya nilai fisik maupun jiwa 77 berarti Anda orang otoritas profesional. Dan ingat ranahnya pada ranah kebendaan, bukan ranah sumber daya manusia. Parameter sih, ini parameter belum. Nah, untuk parameter, sekali lagi tadi, kalau pribadi yang umum, parameternya hanya satu, ya Pak, rata-rata. Intelektual, pemikiran, profesional, perasaan. Untuk pribadi khusus otoritas punya dua parameter. Yang pertama adalah pendengaran. Kemudian yang kedua adalah perasaan, karena basicnya profesional. Oke kawan-kawan, lanjut ke jati diri selanjutnya adalah jati diri 78. Kalau tadi 77 disebut pemberi petunjuk yang memberikan petunjuk. Oke ya, 77. Kalau yang sebelumnya 76 pemberi petunjuk yang mengabdi. Sebelumnya pemberi petunjuk yang berekspresi. Jadi kawan-kawan tinggal ngurutin aja nanti. Lama-lama akan muncul pola nih, kawan-kawan. Oh, berarti kalau ini namanya ini namanya ini. Itu kalau nama. Oh, ini kategorinya ini. Nah, itu yang saya alami juga, yang saya pelajari seperti itu juga. Karena ini udah mudah. Pak Sugeng sudah mengkodifikasi, udah mensistematik. Kalau mungkin sebelumnya puyeng, Pak ya. Karena saking luasnya keilmuan ini menyangkut kehidupan manusia. Ini hanya baru 10%, topik-topiknya 10%, nanti ada topik yang lain yang luar biasa menarik dan insya Allah bermanfaat. Kita lanjut ke pribadi 78. Oke. Pribadi 78 adalah pribadi khusus liberal intelektual, khusus liberal profesional. Fisik 7, lahir 1, jiwa 8. Jadi 718 itu konstruksinya. 7 menunjuk bisa dilihat secara nyata di dalam fisik bibir ya. 1 kadar keilmuannya mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan dan keilmuan yang luar biasa. Ketertarikan mengulik ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan luar biasa. Pribadi yang punya lahir 1. Kemudian pribadi dengan pribadi 78 punya nilai jiwa 8. Ini namanya pemberi petunjuk yang senantiasa memperindah diri, Pak. 7, 8. 8 di sini menyiratkan bahwa keindahannya, ada surga di situ, ada keindahan. Kalau ada filosofinya surga, Pak ya. Jadi memang pribadi 78 ini cenderung menyukai hal-hal yang sifatnya seni, keindahan dan sejenisnya. Dan termasuk kategori pribadi yang luwes ya dalam bergaul ya. Dimanapun kalau pribadi dengan nilai jiwa 8 seperti itu, menarik, menyenangkan gitu, mudah disukai orang juga. Sehingga di sini punya tantangan juga Anda untuk menguasai diri terkait 8 itu. Kuasai keindahan itu, jangan kemudian tereksploitasi oleh keindahan yang Anda miliki, keluasan yang Anda miliki, dan jangan mengeksploitasi keindahan itu. Jadi jangan tereksploitasi, jangan mengeksploitasi. Tetap kuasai itu, nikmati secara bijak dan tepat. Ya. Berarti 78 diberikan rujukan 1, 9. 1 memakmurkan secara nyata, banyak berbagi, banyak berderma, sedekah dan sejenisnya, memakmurkan orang lain, kemudian 8 melakukan 9 menguasai diri. Gitu Mas Sugeng ditambahin parameter. Nah, untuk parameternya pribadi 78 ini adalah penglihatan dan perasaan. Apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan itu parameternya. Sementara untuk ranahnya adalah ranah fisik atau kebendaan, bukan sumber daya manusia. Itu kawan-kawan, kita akan ketemu lagi selanjutnya karena ini juga sudah lumayan banyak nih pas di video ini. Kita bisa membahas 74, 75, 76, 77, 78 sampai dengan 78. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, kemudian juga yang nggak jelas komen ya di bawah, kemudian share, berbagilah ke kawan-kawan, saudara atau teman-teman yang lain agar termasuk ikut memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Demikian saya Jack dari Jati Diri Indonesia dengan Pak Sugeng. Kita pamit undur diri dulu. Salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.